Membalas suami yang main gila. Bab 018. 1. Selamat atas pernikahan keduanya Mas Faris, gimana? Suka gak dengan kejutan dariku? Ucap Alia dengan tersenyum manis tapi sorot matanya terlihat berbeda. Di mata Faris istrinya kali ini terlihat berbeda dari biasanya, bibir tersenyum bak permen gulali tetapi sorot mata terlihat seperti ingin menelannya hidup-hidup. Sayang. Kamu di sini. Sumpah demi apa Faris kagetnya luar biasa. Saking kaget dan syoknya ia sampai ingin terkencing di celana. Mengapa bisa istrinya ada di sini? Benak Faris tentu saja bertanya-tanya. Keluarga Faris tentu tak kalah syoknya dengan Faris. Mereka terdiam terpana dengan kehadiran Alia yang tak pernah menerka-duga dan sangka-sangka. Mereka pikir permainan mereka sudah sangat bagus dan aman, tetapi mengapa bisa Alia datang ke pesta pernikahan Faris? Bukannya menangis bombay seperti di film yang ketika melihat suaminya menikahi perempuan lain tetapi Alia malah terlihat baik-baik saja, malah bibir Alia tersungging senyum. Kenapa bisa ada menantu kita di sini Pak? Tanya Bu Siti pada suaminya. Entahlah Bu, jawab Pak Bandi. Besannya Bu Siti yang artinya orang tua dari Sari yang kebetulan duduk bersebelahan dengan Bu Siti serta Pak Bandi pun mendengar percakapan mereka. Apa? Jadi wanita hamil itu adalah istrinya Faris? Tanya Bu Sri terperangah, suaranya lantang sehingga beberapa tamu undangan mendengar pertanyaan Bu Sri barusan. Mereka pun mulai berkasak-kusuk membicarakan kedatangan Alia yang menurutnya adalah istrinya Faris. Bu Siti pun kaget mendengar pertanyaan dari besannya. Itu Bu Sri, dia itu adalah. Gagap Bu Sri tidak bisa menjawab. Alia kembali menerbitkan senyumnya. Benar Bu, saya ini adalah istri sahnya Faris. Saya tidak menyangka, suami yang tadinya pamit untuk mengantar kakaknya lamaran ternyata dia sendirilah yang menikah. Ucap Alia memperkenalkan dirinya. 2. Bu Sri tidak terlalu kaget mendengar ucapan Alia, karena dari cerita putrinya, istri Faris itu tidak tahu kalau suaminya punya hubungan dengan Sari. Tapi, Bu Sri bingung dengan video yang diputar barusan, mengapa terlihat anak dan menantunya seperti berlaku curang terhadap istrinya Faris. Manakah yang harus Bu Sri percayai? Cerita putrinya ataukah video yang barusan diputar itu? Alia mengerit heran dengan respon ibunya Sari. Sayang, aku bisa jelaskan semua ini. Faris mulai mendekati sang istri dan hendak membawanya pergi dari acara ini. Faris mau mengajak Alia bicara empat mata. Tetapi langkah Faris dihadang oleh Kenzi dan Keanu. Mereka berdua menghalangi Faris untuk mendekati kakak mereka. Jangan lagi dekati kakakku. Dasar kadal buntung tak tahu diri. Umpat Kenzi dengan wajah galak. Si Kenzi walau orangnya pecicilan dan humoris, tetapi ia juga bisa menjadi galak. Jika dalam mode serius begitu, tampangnya tak kalah seram dengan Kinan. Aku suaminya, dan aku berhak atas dirinya. Balas Faris tak kalah galak, kalau biasanya Faris selalu bersikap segan pada ketiga adik Alia, tetapi tidak untuk saat ini. Keadaan yang sangat genting seperti ini dirinya harus segera merayu sang istri supaya tidak salah paham. Ia harus menyelamatkan sumber keuangannya. Stop di situ Mas Faris, benar kata adikku, jangan pernah lagi dekati aku lagi, karena kamu sekarang sudah punya istri lain selain aku, yang itu berarti perjanjian saat dulu kita sepakati akan berlaku mulai saat ini. Ucap Alia menatap datar Faris. Faris mulai mengingat-ingat perjanjian apa yang dimaksud istrinya, tetapi sekian lama ia mencari memori itu tetap tidak ketemu.
Perjanjian apa sayang? Mas sama sekali tidak ingat. Kata Faris terlihat bodoh. Cek. Alia mencebik karenanya. Lupakah dengan waktu sebelum aku setuju kau nikahi Mas? Bukankah waktu itu kita membuat kesepakatan jika aku hanya ingin menjadi ratu satu-satunya di dalam sebuah rumah tangga? Jika kau sampai mendua, maka saat itu juga hubungan kita berakhir. Ujar Alia mengingatkan Faris. Dek. Faris seolah kembali di masa 3 tahun silam. Benar. Saat ia hendak melamar Alia mereka berdua memang telah membuat perjanjian tersebut. 3. Tetapi Faris pikir, dengan Alia hamil dan punya anak maka Alia akan berpikir ulang untuk minta cerai darinya jika perselingkuhannya terbongkar. Tidak. Aku tidak mau cerai. Kamu istriku dan selamanya akan jadi istriku. Kata Faris dengan wajah yang sudah memerah. Membayangkan dirinya akan bercerai dengan Alia saja sudah membuatnya tidak karuan gelisah. Bercerai dengan Alia tidak ada dalam kamus seorang Faris Permana. Selain mencintai Alia, Faris juga mencintai hartanya. Tentu saja Faris tidak mau kehilangan segala kemewahan yang 3 tahunan ini ia nikmati. Alia tersenyum sinis mendengarnya. Sejak kapan Bu Alia tahu? Cicit Sari memberanikan diri. Lumayan lama. Cukup tahu kalau di perutmu itu ada adiknya dari anak yang kukandung. Jawab Alia. Tentu saja mata Sari membeliak mendengar pengakuan majikannya ini. Tanpa sadar Sari meraba perutnya yang jika diperhatikan dengan seksama sudah terlihat sedikit ada tonjolan di sana. Jadi, Bu Alia sudah tahu semuanya. Ucap Sari tak menyangka. Alia mengangguk. Kenapa? Kenapa Bu Alia diam dan tidak membongkar semuanya kalau sudah tahu sejak lama? Tanya Sari tak habis pikir. Sengaja, aku ingin mengerjai kalian semua dulu, tidak seru dong kalau langsung aku usir. Kalian tidak akan merasakan yang namanya malu di pernikahan sendiri kalau aku cepat bongkar pengkhianatan kalian, kata Alia sambil tersenyum mencemooh pada Sari. Faris mulai mencerna semua ucapan Alia, dan juga menelas semua kejadian barusan. Jadi maksudmu, semua ini ulahmu Alia? Video barusan apakah itu juga kerjaanmu? Tanya Faris dengan wajah yang sudah mulai merah padam. Sumpah demi apa, Faris merasa malu luar biasa karena kelakuan bejatnya dengan Sari diketahui oleh semua orang. Alia mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, inilah kado dariku untuk pernikahan diam-diam kalian, kata Alia sambil merentangkan kedua tangannya. Gimana Mas? Suka gak? Bukankah aku pintar mengabadikan semuanya? Kelak kamu bisa menunjukkannya pada anakmu kalau kamu dan dia adalah manusia paling menjijikan di dunia ini. Lanjut Alia lagi. Kurang ajar. Tega sekali kau mempermalukan suamimu Alia. Faris pun mulai murka saat tahu kalau istrinya lah dalang dari semua tragedi memalukan ini. 4. Jadi perubahan sikap Mbak Alia karena tahu Mas Faris selingkuh begitu? Tanya Farah mulai ikut nimbrung. Mulai dari menguasai semua gaji Mas Faris, lalu memangkas uang jajanku, dan Mbak yang berubah menjadi pelit, apakah Mbak Alia sengaja melakukan itu? Tanya Farah lagi. Menurutmu, apakah aku masih harus bersikap baik saat mengetahui kalian semua mengkhianatiku? Tanya Alia balik. Farah kicap tidak bisa menjawab. Dasar menantu kurang ajar. Kamu istri durhaka karena mempermalukan suami serta keluarganya. Seharusnya jika kamu tahu hubungan Faris dan Sari kamu mendukungnya. Bukankah kamu wanita beragama?
Tentu tabu dengan poligami kan? Harusnya kamu dukung suamimu untuk menikah kembali ketimbang melakukan dosa terus. Harusnya kamu mikir dan introspeksi diri, mengapa suamimu bisa berpaling darimu. Bukan malah mempermalukan kami semua. Teriak Bu Siti sambil menuding Alia. Sontak saja, ucapan Bu Siti barusan mendapatkan sorakan dari para tamu undangan. Dasar mertua tidak ada adab. Malah mendukung anaknya berzina. Bu Siti, apa yang kurang dari menantumu itu? Lihatlah, ia cantik putih kinclong dan glowing, kaya pula, sekarang lagi hamil lagi, apa kurangnya coba? Dilihat dari segi manapun menantumu itu sudah paket komplit, tidak ada celahnya, masih tanya mana salahnya. Matamu rabun atau buta? Ucap para tamu undangan bergantian. Kalian tidak tahu dia bagaimana kau di rumah? Asal kalian tahu, dia itu menantu pemalas yang apa-apa dilayani sama pembantu. Fitnah Bu Siti. Ya masalahnya di mana Bu Siti? Menantumu itu kan anaknya konglomerat, masa ia harus jadi babu, lalu buat apa punya uang banyak jika di rumah sendiri jadi babu? Aku kalau suamiku kaya raya pasti juga pakai pembantu, dikira kerjaan rumah tangga enak apa? Jawab seorang ibu yang membela Alia. Dan tentu saja dibenarkan oleh tamu yang lain. Benarkan? Buat apa punya banyak duit jika tidak digunakan? Bayar pembantu misalnya. Semua emak-emak di negeri ini pasti tahu bagaimana lelahnya mengurus rumah sendirian, apalagi jika disambi momong anak, repotnya minta ampun, buat berak aja susah, apalagi mau rebahan. Iya, Bu Siti mulai gak waras ya. Masak anaknya berbuat zina didukung, dan beristri dua juga didukung, coba saja kalau Pak Bandi menikah lagi, apa Bu Siti juga rela? Timpal yang lain ikut memojokkan Bu Siti. Diam kalian. Bentak Bu Siti. Dengar Alia, kamu tidak akan pernah aku ceraikan. Lagi pula kamu sedang hamil, kamu tidak akan bisa. 5. Bercerai dariku. Kata Faris memandang dalam pada Alia. Alia tersenyum, setelah anakku lahir, aku akan menggugat cerai kamu Faris. Kata Alia dengan santai. Kalau sampai kamu menggugat ceraiku, maka anak itu akan aku ambil, itu anakku. Ancam Faris. Silahkan saja, itu pun kalau kamu bisa, kata Alia lagi. Alia sangat tenang, sama sekali tidak terpengaruh dengan ancaman Faris. Selain ia punya seluruh bukti, Alia juga punya kekuasaan, tidak semudah itu Faris merebut anaknya. Faris mulai geram dengan istrinya yang mulai membangkang. Alia, kalau kamu tidak mau jadi wanita penghuni neraka, maka turuti aku dan terimalah takdirmu di poligami. Ucap Faris geram. Hahaha. Alia tertawa mendengar perkataan Faris. Memang kamu siapa berani memvonisku wanita penghuni neraka? Hanya Allah lah yang berhak, aku hanya mau terlepas dari suami tidak beriman seperti kamu, suami yang setiap hari melakukan zina malah akan menyeretku ikut masuk ke dalam neraka. Kamu yang telah zalim pada istri patut diceraikan. Kata Alia. Kamu. Faris hendak meringsek mendekati Alia, tetapi niatannya terhenti saat melihat beberapa bapak-bapak berseragam yang masuk ke dalam ruang pestanya. Bapak-bapak berseragam tersebut berjalan mendekati Alia CS dan juga Faris CS. Polisi. Mau apa para polisi itu kemari? Gumam Faris. Cek. Buat apa lagi? Tentu saja untuk menangkapmu dan juga istri barumu itu. Celetuk Kenzi. Apa?
Faris pun mulai ketakutan. 6. Apa? Faris mulai ketakutan saat membayangkan dirinya akan ditangkap polisi. Tapi di menit berikutnya, Faris mulai menguasai rasa takutnya itu. Ia mulai mensugesti dirinya sendiri kalau semua itu tidak akan terjadi. Faris berpikir ia tidak melakukan hal yang kriminal, lalu mengapa ia harus takut akan kehadiran para polisi itu? Malah dengan bodohnya ia percaya ucapan sang adik ipar Laknut yang mengatakan dirinya dan Sari akan ditangkap. Memang apa salahnya dan juga Sari? Mereka kan hanya menikah, apakah ada yang salah dengan hal itu? Agama saja tidak melarang seorang lelaki punya istri dua. Adik-adik alias saja yang kolot, padahal punya istri lebih dari satu itu nikmatnya luar biasa. Bisa merasakan sensasi dari orang yang berbeda. Saat Faris sudah bisa menguasai dirinya, ia pun tersenyum miring lalu menatap pada Kenzi dan juga ke Anu secara bergantian. Kenapa aku harus ditangkap polisi? Memang apa kesalahan yang telah aku dan Sari perbuat? Ucap Faris. Palingan para polisi itu mau menangkap kalian karena telah membuat onar di pestaku. Lanjut Faris lagi dengan penuh percaya diri. Bewahaha. Kenzi malah terbahak-bahak mendengar ucapan Faris yang terdengar seperti banyolan di telinganya. Dasar keledai. Tidak sadar diri ternyata kamu. Kamu tidak tahu ya. Kalau menikah diam-diam di belakang istri itu ada pasalnya. Sarkas Kenzi. Faris mengerjapkan mata. Haha, mana ada hal seperti itu, Nabi saja istrinya ada 10, lalu kenapa dia tidak ditangkap polisi juga saat itu? Kata Faris tidak percaya. Dasar sinting, mana ada polisi di zaman Nabi woi. Lu kalau maniak selangkangan jangan pernah bandingin diri lu dengan Nabi. Nabi itu orang suci pilihan Allah yang dimana mempunyai istri banyak atas perintah Allah. Lah lu. Pengen punya istri dua karena pengen incim apa wanita lain, mana wanita itu burik lagi. Pilih-pilihlah kalau cari selingkuhan, minimal yang di atas kakakku lah. Lah lu malah selingkuh dengan pembantu sendiri. 7. Cocok sih emang, lu kan dulunya cuma supir tuh, dapat istri babu, kalian berdua sangatlah serasi. Yang satu supir dan yang satu pembantu. Permisi, seru pak polisi yang sudah sampai di hadapan Alia, Triple Ken, dan Faris beserta keluarganya. Sari ia bersembunyi di belakang tubuh Faris, ia takut dengan hadirnya polisi yang jumlahnya ada 5 orang. Iya pak, jawab ke Anu. Yang mana saudari Faris dan juga Sari ya? Tanya Pak Polisi sambil memperhatikan mereka semua satu persatu. Oh cari Faris dan Sari Pak. Itu tuh yang pakai busana pengantin Pak, mereka berdua abis menikah siri Pak, jawab Kenzi sambil menunjuk Faris dan juga Sari. Faris yang dicari oleh polisi pun seketika gemetar seluruh tubuhnya. Walau tidak merasa melakukan kesalahan atau kriminal, tetapi ia juga takut jika menyangkut dengan bapak-bapak polisi. Ada apa ya Pak, cari kami berdua? Tanya Faris sedikit gagap. Iya Pak, kenapa Pak polisi mencari anak dan menantu saya? Timbrung Bu Siti, ia juga kepo dengan kedatangan polisi yang bergerombol ke pesta pernikahan putranya. Kami mendapatkan laporan dari Bu Alia kalau suaminya selingkuh bahkan menikah diam-diam, dan kedatangan kami ke sini hendak menangkap kedua tersangka. Ini surat penangkapannya, ujar Pak Polisi lalu menyerahkan surat penangkapan Faris dan juga Sari. Apa-apaan ini Pak Polisi? Mana ada orang menikah ditangkap polisi? Sepertinya Anda sedang bercanda, sarkas Bu Siti merasa tidak percaya. Bu Siti, makanya Bu, anaknya dididik dengan benar, masalah begini saja tidak tahu.
Asal Bu Siti tahu, suami atau istri yang selingkuh itu bisa terkena pasal 284 KUHP, dan ancaman penjaranya selama 9 bulan, seru salah satu warga kampung menyoraki kebodohan mantan tetangganya itu. Ya, mantan tetangga Karenma Bu Siti dan Pak Bandi berasal dari kampung itu. Setelah putranya menikah dengan Alia yang kaya raya, Bu Siti mengajak seluruh keluarganya untuk ikut tinggal di rumah besar Alia. Dan rumahnya yang di kampung dibiarkan begitu saja tanpa ada yang merawat. Mungkin sekarang gubuknya itu sudah rubuh karena tidak ada yang merawat. Faris yang mendengar ucapan warga pun seketika merasa khawatir. Benarkan ia akan ditangkap hanya karena menikah tanpa sepengetahuan istri? Kalau benar, maka negeri ini benar-benar lucu. Padahal di dalam agama lelaki boleh menikah lebih dari 1 kali, bahkan diizinkan mempunyai istri 4. Bukan hanya itu Bu, saudari Faris juga dilaporkan telah korupsi uang perusahaan. Jadi saudari Faris ini terkena pasal berlapis, ucap Pak Polisi lalu beralih pada Faris. Pak Faris, dengan banyaknya bukti yang diberikan oleh Bu Alia, maka kami akan menangkap Anda dan juga 8. Saudari Sari. Mohon kerjasamanya untuk ikut kami ke kantor polisi guna melakukan penyelidikan. Lanjut Pak Polisi lagi. Tentu saja ucapan polisi barusan membuat Faris, Sari dan keluarga terperangah. Pesta yang direncanakan akan meriah malah berakhir duka. Tidak Pak, saya tidak salah. Agama saja tidak melarang untuk seorang lelaki menikah berulang kali, tetapi kenapa saya harus ditangkap? Jangan membodohi saya Pak, Anda dibayar berapa oleh dia untuk menangkap saya? Seru Faris tidak terima, ia juga menunjuk pada istrinya, yaitu Alia. Karena Faris cuma lulusan SMU dan ia juga tidak pernah belajar hukum, Faris pun sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum di negara ini, apalagi hukum di dalam rumah tangga. Faris itu menganut sunnah Rasul yang dimana Nabi mempunyai istri banyak, apakah ia salah jika ingin mengikuti jejak Nabi? Alia tersenyum mencemooh pada Faris. Faris, kamu itu bodoh atau apa? Hukum pidana yang gampang seperti ini saja kamu tidak tahu. Selama ini kamu kemana saja? Hukum-hukum dasar negara kita saja kamu tidak ketahui. Cek. Ucap Alia mencemooh kebodohan Faris. Jaga mulutmu wanita brengs asteriska. Dasar istri laken T. Umpat Faris yang sudah kepalang emosi. Hei! Jaga mulutmu. Tidak pantas mulut kotormu itu menghina kakakku. Teriak Kaanu menatap nyalang Faria. Kaanu sama sekali tidak terima kakaknya dihina seperti tadi, begitupun juga Kenzi, wajahnya sudah merah padam siap untuk menghajar wajah Faris yang terlihat menyebalkan di matanya. Beraninya lelaki itu mengumpati kakak kesayangannya, mau cari mati ya. Sedangkan Kinan ia dengan setia berdiri di samping kakaknya, tangannya merangkul bahu sang kakak untuk memberikan kekuatan. Kinan tahu, walau kakaknya ini terlihat tegar di luar, tetapi hati kakaknya pasti merasa hancur saat melihat suaminya menikahi wanita lain. Setegar-tegarnya seorang wanita, pasti akan hancur juga saat ia dikhianati, apalagi yang mengkhianati oleh orang yang dicinta dan dipercaya. Mas, aku takut. Cicit Sari bersembunyi di belakang tubuh Faris. Pak Faris, mohon kerjasamanya, jika Anda terus menolak ikut kami, maka kami terpaksa berbuat kasar kepada Anda berdua. Ucap polisi memberi peringatan. Anakku tidak salah Pak Polisi, kalau mau tangkap-tangkap saja Faris. Anakku hanya menjadi korban, kata Bu Sri membela anaknya. Bu Sri mendekati Sari lalu merangkulnya erat-erat, seolah tidak memperbolehkan anaknya di
9. Bawa pergi. Walau Busri merasa putrinya bersalah, tetapi tetap saja tidak rela jika putri semata wayangnya dipenjara, mana putrinya sedang mengandung lagi, lalu bagaimana nasib putrinya jika harus dipenjara? Akankah hamil dan melahirkan di dalam penjara? Membayangkannya saja Busri sudah merasa ngeri sendiri. Maaf Bu, tetapi dengan adanya bukti, anak ibu juga merupakan tersangka, karena mereka berdua sama-sama sadar saat berselingkuh, jawab Pak Polisi. Bapaknya Sari pun mendekat. Bu, lepaskan Sari, biarlah dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ucap bapaknya Sari melepas paksa rangkulan Busri dan juga Sari. Pak Tono sangat tegas orangnya, jika salah ia harus mengaku salah dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Tapi Pak Busri terlihat tidak rela. Sudahlah Bu, kalau anak kita tidak salah, pasti akan dibebaskan, polisi tidak asal nangkap orang, kata Pak Tono lagi. Bapak, aku tidak mau dipenjara Pak, aku dan Mas Faris sama-sama saling cinta, mengapa cinta kami disalahkan dan kenapa kami harus dipenjara? Isak tangis Sari. Sekarang tolong ikut kami sekarang juga. Ujar polisi membentak. Aku tidak mau, kalian salah tangkap orang, pergi. Pergi dari sini. Teriak Faris menolak keras untuk ikut. Karena Faris dan Sari terus menolak untuk ikut ke kantor polisi, Pak Polisi pun memberi kode pada bawahannya untuk membawa paksa Faris dan Sari. Para polisi pun mulai membekuk Faris dan juga Sari. Sari ia berjongkon memegangi kaki bapaknya dan menjerit menolak untuk ikut. Tidak. Aku tidak mau dipenjara. Teriak Sari histeris. Make up yang awalnya sangat mempesona cantik kini pada luntur akibat air mata Sari yang menenanak sungai. Sedangkan Faris, ia memberontak saat dua polisi mulai memeganginya. Klek. Klek. Tangan Faris dan Sari pun akhirnya diborgol karena keduanya terus berontak, lalu pasangan pengantin yang baru saja melakukan ikab kabul itu pun digelandang keluar dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Faris terus berontak, berteriak dan juga mengumpat saat tubuhnya diseret paksa oleh para polisi. Beberapa ibu-ibu gaul yang menjadi tamu di pesta Faris pun mengabadikan momen penangkapan Faris dan juga Sari, bahkan ada juga yang melakukan live streaming di akun Facebooknya. 10. Oh ya, ada satu lagi orang yang akan kami tangkap juga, cetus Pak Polisi yang masih tertinggal satu di sana. Apalagi Pak Polisi? Masih belum puaskah kalian menangkap anak dan menantu baruku? Teriak Bu Siti. Bu Siti menangis sesenggukan saat melihat anak kebanggaannya ditangkap polisi. Kami mendapat laporan kalau ada pengedar narkoba di keluarga ini, kata Pak Polisi. Dek. Fahri yang mendengar itu pun langsung merasa sport jantung. Fahri yang berada sedikit jauh dari mereka pun diam-diam memundurkan langkahnya. Apakah itu aku? Sebelum namaku disebut, aku harus pergi dari sini. Ucap Fahri dalam hati. 11. Fahri diam-diam hendak kabur dari sana, tetapi saat akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba polisi menyebut namanya dengan kencang. Fahri Pratama. Kami mencari Fahri Pratama karena ia dilaporkan seseorang telah menjadi pengedar narkoba, seru Pak Polisi pada keluarga Faris. Fahri yang samar mendengar namanya disebut pun mematung, jantungnya serasa mau copot karena pekerjaan yang ia lakoni selama ini akhirnya terbongkar. Sesaat kemudian, Fahri pun tersadar lalu ia kembali melanjutkan rencananya ingin kabur dari sana. Aku harus pergi dari sini, aku tidak boleh tertangkap. Batin Fahri. Fahri pun melanjutkan langkahnya, akan tetapi saat ia berbalik,
sudah ada Jenny yang menghadangnya dengan senyum menyeringai. Mau kemana? Mau kabur ya? Cetus Jenny tersenyum miring. Fahri pun mulai panik. Minggir. Sentak Fahri memelankan suaranya. Polisi sedang mencari musuh, lebih baik menyerahkan diri baik-baik daripada kejar-kejaran dan berakhir kena tembak, celetuk Jenny. Minggir atau kutonjok kamu. Sentak Fahri lagi, tapi ia berusaha untuk tidak berteriak, takut jika para polisi mendengar suaranya. Mau nonjok aku? Memang kamu bisa. Ucap Jenny menyeringai. Fahri yang merasa diremehkan oleh Jenny pun merasa geram, tangannya mengepal lalu ia angkat dan hendak memukul Jenny. Tetapi belum sempat kepalan tangannya sampai di wajah Jenny, Jenny dengan gesit menghindar lalu ia menangkap lengan Fahri lalu menelintirnya ke belakang. Krek.